Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rainbow semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kemarin tim Rainbow bisa berbincang-bincang dengan Ibu Nisa Nurhidayah MPD. Beliau merupakan dosen juga sekretaris program studi PIAUD di STIT Al-Hidayah Tasikmalaya. Keahlian khusus beliau adalah pada kajian tunanetra. Yuk kita sama-sama simak hasil bincang-bincangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram Rainbow, tentunya sesuai dengan kapasitas saya. Saat ini memang ada beberapa istilah yang merujuk pada hilangnya fungsi penglihatan seseorang yang mungkin sering kali kita dengar. Misalnya salah satunya kata buta. Tentu itu sering sekali kita dengar ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan blind gitu. Kemudian yang kedua tadi kata atau istilah tunanetra itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada juga istilah person atau children with visual impairment atau anak dengan hambatan penglihatan. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui mengapa sih dan sejak kapan istilah-istilah tersebut dipergunakan. Kalau misalnya kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian mencari kata buta, maka di situ akan tertulis artinya tidak dapat melihat karena rusak matanya. Nah, kata lainnya adalah tunanetra. Dan sebaliknya, jika kita mencari kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan muncul juga pengertian yang sama. Nah, di sini artinya istilah buta dengan tunanetra itu memiliki makna yang sama. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian adanya perubahan paradigma dari paradigma lama, di mana ia memfokuskan pada kekurangan seseorang menuju ke paradigma baru yang memfokuskan pada person atau individu, maka di situ terjadilah perubahan peristilahan juga yang menitik beratkan pada pengembangan individu, bukan pada hambatannya. Oleh karena itu, dari situ muncullah istilah di mana penyebutan individu itu diletakkan di awal, baru kemudian diikuti dengan hambatan yang dialaminya. Misalnya blind children atau anak yang buta gitu ya. Blind children, blindnya itu kan di depan, diganti dengan person atau children with visual impairment. Jadi yang didahulukan adalah personnya, bukan hambatannya. Kemudian di sini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, istilah mana sih yang lebih tepat untuk digunakan? Menurut saya, secara makna, semua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Sama-sama merujuk pada kondisi kehilangan atau kerusakan fungsi organ penglihatan seseorang. Penggunaannya ya tergantung kebutuhan. Dalam beberapa literatur, ada penulis yang memilih untuk menggunakan kata blind atau blindness dengan maksud agar lebih mudah untuk mengklasifikasikan tingkatan kebutaan tersebut, mulai dari yang ringan, kehilangan penglihatan sebagian, hingga yang hanya bisa mempersepsi cahaya. Nah, kemudian ada pula pakar yang justru lebih memilih menggunakan istilah visual impairment atau hambatan penglihatan dengan maksud dan tujuan yang lain. Jadi kesimpulannya, menurut saya semua istilah tersebut memiliki makna yang sama dan dapat digunakan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Penyebab yang memicu adanya hambatan atau gangguan penglihatan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ada pada masa sebelum kelahiran atau
pranatal, kemudian saat kelahiran atau neonatal, dan ada juga pasca kelahiran atau postnatal. Nah, sebelum kelahiran, faktor yang dapat menjadi penyebab ketunanetraan adalah diantaranya ya, gen atau sifat pembawaan, atau bisa juga karena kondisi psikis ibu hamil, kekurangan gizi, kemudian keracunan juga, adanya penggunaan skincare atau kosmetik yang tidak aman gitu untuk ibu hamil, atau bisa juga penggunaan obat-obatan, adanya virus dan bakteri dan lain sebagainya. Itu yang sebelum kelahiran. Kemudian pas saat kelahiran. Nah, ini hal-hal yang dapat menjadi faktor penyebab anak mengalami hambatan penglihatan, diantaranya bayi terlahir prematur atau lahir sebelum waktunya. Kemudian bisa terjadi karena gangguan saat persalinan, misalnya posisi bayi yang tidak normal, kemudian kelainan pada air ketuban, atau juga penggunaan alat bantu saat persalinan. Misalnya ada yang menggunakan vakum ya. Vakum itu kan mengganggu saraf-saraf yang ada di otak bayi gitu. Kemudian postnatal atau setelah kelahiran, ketunanetraan itu bisa terjadi karena kecelakaan, misalnya trauma, benturan, atau kekurangan gizi, kemudian adanya virus dan bakteri, pengaruh bahan kimia, dan lain-lain. Itu mungkin beberapa faktor penyebab ketunanetraan. Di sini kita perlu mengetahui batasan-batasan dari tunanetra itu sendiri. Yang bagaimana sih yang bisa digolongkan dalam tunanetra? Dalam ranah pendidikan sendiri, batasan tunanetra adalah mereka yang mengalami hambatan dalam fungsi penglihatan, di mana fungsi penglihatan tersebut tidak dapat ditingkatkan melalui alat bantu apapun, seperti kacamata, kaca pembesar, dan lain sebagainya. Sehingga itu berdampak pada berbagai aspek, diantaranya pengembangan konsep, kemudian orientasi dan mobilitas. Dari kondisi tersebut, maka mereka, anak-anak tunanetra ini tentunya memerlukan apa yang disebut dengan komplementer dalam proses belajarnya. Komplementer itu untuk anak tunanetra itu apa saja sih? Yaitu tulisan atau huruf braille, kemudian pengajaran keterampilan orientasi dan mobilitas. Memang menjadi suatu kendala tersendiri gitu ya bagi anak tunanetra ketika ingin berkomunikasi dengan anak tunarungu, dimana sebagaimana kita ketahui kan pendengaran dan penglihatan merupakan akses masuknya informasi dalam diri kita gitu. Sementara kedua individu ini mengalami hambatan dalam kedua indera tersebut, yaitu penglihatan dan pendengaran. Namun saat ini sudah banyak dikembangkan sistem komunikasi bagi tunarungu dan tunanetra. Teman-teman bisa mencari, bisa googling juga ya, bagaimana sih sistem informasi yang saat ini sudah mulai dikembangkan di kita nih di Indonesia. Sementara di luar secara internasional sebetulnya sudah ada sistem komunikasi isyarat yang disentuhkan ke tangan. Itu merupakan sistem komunikasi yang memang diperuntukkan untuk mereka yang mengalami hambatan penglihatan dan pendengaran. Saya contohkan dua kata yang paling mudah saja ya dan tidak. Ini merupakan isyarat yang disentuhkan pada tangan agar
tunanetra dan tunarungu itu bisa memahami isyarat ini. Contohnya kata ya, seperti ini, ya. Kemudian kata tidak, seperti ini, ya. Ini membentuk huruf Y ya, di sini membentuk huruf Y, ya dan tidak. Ini salah satu contoh ya, mungkin teman-teman bisa mencari lagi bagaimana sih sistem komunikasi yang bisa digunakan bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan dan pendengaran. Ada, dan ini yang dinamakan dengan MDVI atau Multiple Disabilities with Visual Impairment. Apa itu MDVI? MDVI ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami hambatan penglihatan, baik itu total atau sebagian, atau masih memiliki sisa penglihatan, di mana dia juga memiliki hambatan lain, bisa itu 1, 2, atau lebih. Apakah dengan hambatan pendengaran atau juga ASD, ADHD yang tadi disebutkan dalam pertanyaannya. Ya, diajarin. Iya, diajarkan bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan indera-indera yang masih ada dalam diri mereka. Sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh anak, tentu kita bisa manfaatkan untuk mereka bisa belajar lebih banyak, bisa mengembangkan potensinya. Nah, sebelumnya kita coba melihat kembali asesmen ini tujuannya apa sih? Asesmen ini kan merupakan penilaian komprehensif gitu ya, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan anak-anak disabilitas pada bidang-bidang tertentu. Nah, kenapa asesmen ini penting? Nah, hal ini menjadi dasar bagi para guru untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, termasuk juga pada anak low vision dan MDVI. Nah, apakah sama atau berbeda asesmennya? Bisa jadi sama, bisa juga berbeda. Apa itu persamaannya? Kita lihat tadi definisi dari MDVI. MDVI itu kan suatu kondisi di mana seseorang mengalami hambatan penglihatan yang juga memiliki hambatan lain gitu. Nah, salah satu hambatan penglihatan itu kan adalah low vision gitu. Jadi ketika anak MDVI ini juga merupakan low vision, maka bisa jadi itu menggunakan asesmen yang sama. Namun pada anak MDVI tentu ada tambahan asesmen yang lain yang sekiranya mampu menggali informasi tentang itu tadi, kemampuannya, kesulitan, kebutuhannya apa pada bidang-bidang tertentu yang mungkin dia hambatan lainnya pada bidang apa gitu. Misalkan dia low vision plus juga hambatan pendengaran, atau low vision plus juga hambatan fisik motorik dan lain sebagainya, maka perlu ada assessment lain gitu ya, yang dapat menggali informasi tentang kemampuan, kesulitan, dan kebutuhannya secara lebih komprehensif. Penanganan pada anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan karena keunikan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri, termasuk juga MDVI. Nah, terlebih lagi MDVI gitu ya, yang memiliki lebih dari satu hambatan. Tentu
penanganan atau intervensi yang diberikan harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Bagaimana ini bisa digali? Ya tadi melalui asesmen yang komprehensif gitu ya bagi anak dengan MDVI ini. Menurut saya selama tidak ada aturan dan perundang-undangan yang melarang hal itu, saya kira sah-sah saja, tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau hal ini bentrok dengan ranah medis? Nah, menurut saya justru ketika kita mencoba melihat sesuatu dari sisi lain, maka kita akan memiliki cara pandang yang lebih luas, termasuk pada anak disabilitas. Ketika kita menjadi guru misalnya, tetapi juga memiliki keterampilan terapi anak selain keterampilan pedagogis, tentu hal ini akan lebih baik. Menurut saya ini justru akan menjadi modal yang lebih bagi kita sehingga kita dapat membantu anak-anak disabilitas dengan lebih optimal.